Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat datang di tengah persekutuan jemaat. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu Trinitas. Di dalam ibadah ini kita juga akan bersyukur atas hari lanjut usia nasional ke-25. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Diana Lumbanggaul Kalangit. Saudara terkasih, marilah kita beribadah bersama. Panjang umur dan lanjut usia adalah anugerah dan berkat bagi semua orang yang hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebagai anugerah Tuhan, para lanjut usia tidak boleh diabaikan, disia-siakan. Kita semua, pribadi, keluarga, dan gereja, mesti menaruh perhatian dan kepedulian bagi para lanjut usia. Pemerintah pun sejak 29 Mei 1996 telah menetapkan sebagai hari lanjut usia nasional. Demi menjaga orang tua lanjut usia tetap sehat di masa pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah memprioritaskan pemberian vaksin kepada orang tua lanjut usia. Juga menganjurkan agar para lanjut usia tidak menghadiri ibadah secara luring. Kita pasti bersyukur karena orang tua kita bisa menjalani kehidupan sampai di usia lanjut. Meskipun sebagai anak-anak kita sadari terkadang karena kesibukan kita lalai merawat dan membahagiakan orang tua kita di dalam keluarga. Tema dan subtema perayaan syukur Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 ini kiranya menyadarkan kita semua agar makin peduli dan memberi perhatian kepada orang tua lanjut usia. Perhatian kita akan membahagiakan mereka. Berilah juga ruang kepada para orang tua lanjut usia untuk berdaya guna, agar mereka tetap berbuah dan menjadi berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, meski tubuh makin renta. Kami mengundang para lansia untuk berdiri. Pada masa tua sampai rambutku memutih,
Jemaat, silakan berdiri lagi. Maaf. Untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 242, bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dari Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Jemaat, mari berdoa.
Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Bapa, atas kasih dan pertolonganmu kepada kami, sehingga dalam kemurahanmu kami dilindungi, dijagai, dan dirahmati. Mengawali pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama-Mu. Layakanlah kami dan perkenalkanlah atas ibadah kami ini. Agar kami juga mendapatkan rahmat-Mu dalam ibadah hari ini. Maka kepadamulah kami mengaku segala dosa dan kejahatan yang telah kami lakukan melawan titah. Kami mengakui di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ada begitu banyak tindakan kami yang tidak memperlihatkan jati diri kami sebagai orang yang percaya kepada Allah Tritunggal. Kami melakukan pelayanan dan kesaksian hanya untuk dikenal dan diketahui oleh orang lain. Itu sebabnya ketika sesama tidak dapat menerima dan mengakui keberadaan kami, kami cenderung marah dan berhenti untuk melakukan pelayanan dan kesaksian. Ampunilah kami, ya Bapa, baharuilah hati, pikiran, serta hidup kami, sehingga di bulan pelayanan dan kesaksian ini, hidup kami terus memuji dan memuliakan-Mu melalui seluruh pelayanan dan kesaksian gereja di dunia. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, bersama kita melayani firman Allah, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di sorga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali firman-Mu dan mau hidup di dalamnya, sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3.
Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhi bumi. Akan takut dan akan gemetar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Allah mempercayakan kepada manusia untuk mengelola bumi. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tapi sayangnya manusia itu gagal dan makin jahat di mata Allah. Dan Allah menyesal menciptakan manusia. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Nanti baca di rumah ya. Saudara-saudara, penciptaan manusia oleh Allah berbeda dengan binatang-binatang. Allah menciptakan manusia sebagai masterpiece ciptaannya, dan manusia dibuat secitra, segambar dengan Allah. Tapi sayang, seribu sayang, dosa semakin merajalela. Dosa merusak seluruh tatanan hidup yang Allah kehendaki. Lalu Allah memusnahkan semua ciptaannya melalui peristiwa air bah. Allah menyatakan rencananya kepada Nuh. Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera, dan Allah mendesain, ya, Allah merancang bahtera Nuh itu secara rinci. Nanti baca di kitab Kejadian Fatsal 6 ayat 13, lalu Kejadian Fatsal 6 juga ayat 16 sampai dengan 21. Saudara-saudara, Nuh seorang yang taat pada Allah. Nuh melakukan seluruh perintah Tuhan. Dan Allah menyiapkan Nuh dan bahteranya
sebagai jalan menuju dunia baru, menuju era baru. Nuh taat pada Allah dan memimpin keluarganya untuk mematuhi perintah Allah. Dan ketika Nuh membangun bahtera, dia dianggap sinting, dianggap gila. Tapi Nuh tetap mengerjakannya dengan tekun. Ia lebih memilih taat kepada Allah daripada meladeni ocehan-ocehan banyak orang. Dan apa yang kita baca tadi di bawah judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Allah menjanjikan tidak akan lagi pernah terjadi air bah, pemusnahan. Tetapi yang lebih menarik saudara-saudara, ada pengulangan perintah bagi manusia. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Kita baca bersama. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita bandingkan dengan Kejadian 9 tadi. Kejadian 9 pada ayat 1 dan ayatnya yang ke-7. Bapak-bapak membaca ayat 1 dari Kejadian 9 dan ibu-ibu atau laki-laki membaca ayat 1 dari Fatsal 9 dan perempuan membaca ayat 7. Silahkan. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Nuh dan keluarganya setelah peristiwa air bah dipercayakan lagi oleh Allah untuk mengelola bumi, untuk menguasai, ya, untuk menata hidup, beranak cucu, bertambah banyak. Karena waktu itu kan bumi kosong lagi. Sehingga Allah memberikan kehidupan yang baru. Allah memberikan berkat bagi Nuh dan keluarganya. Nanti kalau dibaca ayat 7 dan seterusnya, Allah menyiapkan makanan bagi manusia. Jadi Allah tidak hanya memberikan kemungkinan baru, tapi Allah menyiapkan makanan, minuman dari hewan, dari binatang-binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Dan itu berlaku bagi kita sekarang kan, kita masih makan ikan, kita makan sayur.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca lebih lanjut lagi, Allah memelihara hidup, tidak boleh membunuh dan seterusnya. Jadi betapa kehidupan ini dirawat oleh Allah melalui Nuh dan keluarga. Melalui kita di masa kini, Allah menghendaki Nuh dan keluarganya untuk merawat kehidupan. Hari ini bersama kita mensyukuri Hari Lanjut Usia Nasional ke-25. Ya. Kalau PKLU GPIB bulan apa? Opa Oma ingat? Bulan Oktober 2010 mulainya. Ada persekutuan kaum lanjut usia. Nah, satu saat di Belgia pernah dilakukan survei terhadap warga yang berusia 60 tahun ke atas. Tema dari survei itu penyesalan terbesar terhadap hidup mereka. Lalu ketika survei itu dikumpulkan, hasilnya 72% menyesal karena mengabaikan waktu bekerja dengan baik di masa muda. 67% menyesal karena salah memilih profesi. 63% menyesal karena kurang mendidik anak. 58% menyesal karena kurang olahraga. Lalu 11% menyesal karena tidak memiliki cukup uang untuk traveling. Itu di Belgia. Bagaimana dengan kita di sini? Di GPIB Immanuel Bekasi. Apa yang paling disesali? Yang paling disesali adalah kenapa kita sudah tua, gak boleh masuk gereja sekarang ini. Ya kan? Tiap kali diprotes. Kenapa cuma sampai 59? Ya, jangan menyesal. Itu peraturan dibuat supaya kita sehat. Jadi sabar ya Opa Oma. Tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa ibadah PKLU di gereja secara gabungan, bisa makan sup di halaman gereja. Rindu kan? Ntar gak ada sup. Ya. Ramah tamah di halaman gereja. Situasi yang kita hadapi bukan hanya dialami oleh PKLU. Anak cucu kita bosan di depan komputer, belajar secara online. Belum lagi mamanya nggak ngerti, bukannya nerangin marah-marah. Situasi-situasi itu membosankan. Tetapi mari kita lihat bahwa
Tuhan menghimpun Bapak Ibu di rumah masing-masing, di bahtera rumah tangga masing-masing. Dan Allah mempersiapkan era baru untuk kita. Kita tidak tahu kapan semua ini berakhir. Tetapi yang pasti saudara-saudara, janji Allah tidak berubah. Allah tetap memelihara umat-Nya. Allah tetap memberkati umat-Nya. Dan Allah tetap mendengar doa-doa di tiap-tiap keluarga. Lebih-lebih lagi, janji keselamatan yang Allah nyatakan bukan hanya bagi umat Allah di perjanjian lama, tapi bagi kita di masa kini. Di era pandemi ini. Buktinya apa? Syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diberikan kesehatan yang prima. Syukuri itu. Masih bisa merasakan makanan sehari lepas ke sehari. Masih diberikan rejeki yang cukup. Sehingga kita tidak berkekurangan. Malah tambah gode kan? 4 sehat 5 gode. Minum vitamin, tapi nggak bergerak. Ya kan? Nah, mari lihat dan syukuri semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita semua serba terbatas. Ya, serba terbatas. Tetapi kita memiliki Allah yang kuasanya tidak terbatas. Yang luar biasa. Manusia beda dengan pohon. Ya. Pohon-pohon tertentu dia bertumbuh makin lama makin kuat. Manusia makin tua, makin renta. Matanya mulai kabur, telinganya makin kurang mendengar, lalu mudah lupa. Tadi kami di depan ketawa-ketawa. Kenapa? Waktu persiapan rapi. Ya, Ibu Ketua PKLU udah berdiri di sini, tinggal lanjut. Tadi kok belum muncul-muncul, ada di belakang. Ya, itu gejala menua. Ya, jangan ketawa yang muda-muda. Karena nanti Anda juga tua. Mungkin lebih parah dari kami-kami. Ya kan? Kalau handphone kita lupa taruh, kita bisa bilang ke anak cucu, tolong telepon, nanti bunyi kan tahu. Kalau kacamata lupa ditaruh di mana? Mau berteriak sama siapa? Cari sendiri kan? Ingat-ingat tadi di mana ya, di mana ya. Ya, itulah kehidupan. Tetapi justru makin kita bergantung pada Tuhan, makin kita berserah pada kuasa Tuhan,
Dan ingat, menjadi tua itu anugerah. Anugerah kehidupan yang Tuhan beri. Jangan ada yang disesali. Kalau Tuhan masih izinkan kita berada di tengah keluarga, berada di tengah persekutuan jemaat Tuhan, maka kita belajar dari Nuh. Ya, opa-opa, bapak-bapak, mari taat pada perintah Tuhan. Sehingga keluarga kita diberkati. Diberi kesempatan menuju era baru. Kalau Nuh bersama keluarga diberkati oleh Tuhan, maka berkat itu juga berlaku atas keluarga orang percaya. Janji Allah tidak berubah. Allah melakukannya dengan kesetiaan. Dan Allah memberi kehidupan serta rejeki bagi kita semua. Dan bersyukur lansia diberi vaksin. Supaya imun tubuhnya meningkat, terhindar dari virus corona. Sehat-sehat semua. Tapi tetap harus patuh pada protokol kesehatan. Oma-oma, jangan cerewet ya. Nikmati hidup. Kalau lagi kesel, nyanyi saja. Perubahan yang ajaib. Kan gitu. Daripada ngomel, kayak radio rusak. Anak-anak gak betah di rumah. Cucu-cucu gak sayang sama oma. Opa-opa jangan rewel. Ya, jangan rewel. Apa yang disiapkan? Makan. Ya, jangan rewel. Gak puas di rumah makan di luar. Sakit yang repot siapa? Oma juga kan? Jadi Tuhan memberikan keindahan-keindahan hidup bagi keluarga orang percaya. Tema dari HUT Lansia Nasional, subtemanya lanjut usia, berbahagia bersama keluarga. Berarti orang tua memberikan pengaruh kebahagiaan bagi keluarga. Dan berbahagialah kaum lanjut usia. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberikan kehidupan bagi anak cucu. Dan ingat, janji Tuhan tidak berubah. Kebaikan-kebaikan Allah akan dirasakan bagi orang-orang yang taat dan patuh pada Allah. Selamat menikmati masa tua. Tetap sehat dan berbahagia bersama keluarga. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin.
bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara roh, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan lagi dan hidup kekal. Mari bersatu dalam permohonan doa syafaat. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang boleh Tuhan himpunkan dalam persekutuan jemaat yang beribadah kepadamu. Baik kami yang berada di rumah kami masing-masing, maupun yang berada di gereja Tuhan saat ini. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu bagi kami. Kami boleh belajar dari Nuh. Ketika ia taat, ia diberkati bersama dengan keluarganya. Biarlah ketaatan Nuh boleh juga menjadi ketaatan kami. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami mampu taat. Karena kami memiliki Allah yang setia, yang janjinya tidak berubah, bukan saja terhadap Nuh dan keluarga, tetapi juga pada keluarga orang percaya saat ini. Tuhan Yesus berkati firman-Mu bagi kami sekalian, dan kami berjalan lagi dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja di dunia. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Kami mengucap syukur bahwa persekutuan gereja-gereja di Indonesia boleh berulang tahun ke-71 pada tanggal 25 Mei yang lalu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati majelis pimpinan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan juga memberkati persekutuan gereja-gereja Indonesia di wilayah masing-masing, boleh menjadi garam dan terang. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Bekasi. Biarlah dalam kasih karunia Tuhan, mereka semua boleh melakukan pelayanan yang baik, walaupun dalam kondisi-kondisi terbatas. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati majelis sinode selaku pimpinan, boleh mengarahkan umat Tuhan dalam berpelayanan di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk persidangan sinode pada bulan Oktober yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati, karena situasi pandemi masih melanda bumi Indonesia, maka persidangan sinode akan dilakukan secara online. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap berkuasa, bekerja pada semua presbiter yang akan menjadi perutusan masing-masing jemaat. Berkati panitia pelaksana, berkati panitia materi, dan semua yang terlibat di dalam persidangan sinode. Allah Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan pimpin, Tuhan sertai para pendeta, penatua diaken,
pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, maupun karyawan kantor majelis jemaat. Semuanya boleh bersatu padu untuk melakukan yang terbaik. Begitu pula dengan tim multimedia dan live streaming, pemandu lagu, organis, pianis, Satgas COVID-19, mereka semua yang memberi diri melayani pekerjaan Tuhan melalui bidang masing-masing. Biarlah karya layan mereka diperhatikan oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga. Kami bersyukur untuk kaum lansia, lanjut usia yang ada di Jemaat Tuhan GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan beri sehat dan mereka berbahagia di tengah keluarga mereka masing-masing. Kemurahan Tuhan mencukupkan segala yang diperlukan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya segala bentuk pelayanan yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para janda, duda, yatim piatu, Tuhan cukupkan keperluan hidup mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita, penghiburan sejati datang daripadamu. Kami berdoa untuk anak cucu yang sedang mencari pekerjaan, yang mendambakan jodoh. Tuhan kiranya buka jalan, dan pada waktu yang Tuhan berkenan, anak cucu kami memperoleh pekerjaan dan memperoleh jodoh yang baik. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mendambakan anak. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan. Kiranya Tuhan mendengar doa dan permohonan mereka. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Tuhan berikan kesehatan, jauhkan virus corona, dan biarlah ibu-ibu yang sedang hamil tetap sehat, pada waktunya boleh melahirkan dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bersama dengan mereka yang berulang tahun, Engkau memberkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk proses balik nama Pastori 1, 2, dan 3. Mari Tuhan Engkau buka jalan, bentangkan kebaikan-Mu bagi jemaat ini. Pada waktunya sertifikat boleh dimiliki oleh GPIB atas nama GPIB. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Tuhan nyatakan kemurahan-Mu atas mereka. Kami bawa Ibu Amarosa Rumengan, Ibu Rosi Rihi, Bapak Bonar Harahap, Bapak Harold Rondonuwu, Ibu Yuliana Suripati, Diaken Robert Lau, Ibu Bianca Domingos, Ibu Erna Terloid, Bapak Simon Tolayuk, Ibu Antoneta Sahetapi, Ibu Marta Disarma, Ibu Esther Aritonang, Ibu Siti Mulyadi, Bapak Seth Soplantila, Bapak Edward Tengian, Bapak LF Simarmata, Ibu Heidi Simanjuntak, Ibu Margareta Pasaribu, Bapak Hengki Simanjuntak. Kami ingat Bapak Willem Lestuni yang memasuki usia jompo. Biarlah semua Tuhan pelihara. Berkati obat yang diminum, berkati dokter yang merawat. Dan pada waktu yang Tuhan berkenan, mereka boleh sehat kembali.
Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, keluarga Markus Tehu Peori, keluarga Yohanes Wawoh, keluarga Moses Laupati, keluarga Edwin Filipus, keluarga Andreas Manuputi, keluarga Joni Sandrang, keluarga Reinhard Nure Roan, keluarga Yosef Raranta, anak diberkati dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam pendidikan, maupun dalam usaha dan pekerjaan. Terima kasih Bapa. Memasuki minggu yang baru, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari Tuhan, Kau dengar doa-doa yang kami bilang dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kasih, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan mengingatkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan melimpah dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Persembahan diantar sendiri ke tempat yang disiapkan, dimulai dari presbiter bertugas, lalu jemaat yang duduk di bangku belakang, berputar melalui samping kanan atau kiri. Bagi jemaat yang di rumah, sampaikanlah persembahan Bapak, Ibu, Saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja. Tersedia 2 kotak, pertama kolekte, kedua persembahan persiapan emeritus pendeta. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat menyanyi Gita Bakti 81, Allah sumber kemurahan dan apa yang seterusnya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera
sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat diundang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban Tuhan dan darah-Mu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan
demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 30 Mei 2021. Majelis Jemaat GPIB Manuel Bekasi menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat dalam ibadah hari Minggu Trinitas. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberkatan perkawinan. Pertama, telah dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Saudara Harold Noce Ruf, anak dari keluarga Roni Ruf, sektor pelayanan 4, dengan Saudari Ani EKP, anak dari keluarga Ari Sutrisno, Jemaat GPDI Bekasi Timur. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2020, pukul 8 WIB, bertempat di Hall Raja Sunda Resto. Kedua, akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Saudara Devi Joseliko, anak dari keluarga Daniel Eriko, sektor pelayanan 5, dengan Saudari Yolanda Dewi Laksmi Tampu Bolon, anak dari keluarga Nyonya Lasma Tampu Bolon, Boru Manalu Rambe, Jemaat GBI Abadi Medan, Sumatera Utara. Pada hari Jumat 4 Juni 2021 pada pukul 14 WIB bertempat di GPIB Jemaat Paulus DKI Jakarta. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juni 2021 pukul 10 WIB bagi yang pertama Gideon Christian Hariara, anak dari keluarga Baringin Hutajulu, sektor pelayanan 1. Kedua, Jovanka Delova Ratu Daniela, anak dari keluarga Daniel Ratu Rembrat, sektor pelayanan 2. Pengembalaan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Juni 2021 pukul 17 WIB. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas, presbiter sektor, dan keluarga dalam pengembalaan. Dimohon mengikuti protokol kesehatan dengan membawa dan mengenakan masker. Ibadah keluarga gabungan akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, pukul 19 WIB. Pertemuan PHMJ dengan orang tua dan katekisan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021 pukul 17 WIB bertempat di Pastori Serbaguna. Persiapan ibadah. Persiapan ibadah hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 19 WIB. Seluruh presbiter bertugas, pemandu lagu, organis, dan operator proyektor diwajibkan mengikuti persiapan. Informasi kantor Majelis Jemaat. Sehubungan hari lahir Pancasila, maka pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021, kantor Majelis Jemaat diliburkan. Informasi lowongan kerja Satpam. Dibutuhkan segera 1 orang karyawan Satpam atau security kantor Majelis Jemaat dengan ketentuan yang dapat dibaca dalam berita Immanuel. Berita kelahiran. Telah lahir seorang anak laki-laki, anak pertama dari keluarga Joshua Hutapea, sektor pelayanan 1, pada tanggal 21 Mei 2021 dan diberi nama Jo Maynard Geneva Hutapea. Ibu dan anak keluarga tersebut dalam keadaan sehat. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan selamat atas karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga. Berita duka cita. Yang pertama,
Telah dimuliakan Bapa di sorga, Bapak Markus Ishak, orang tua dari Bapak Esaf Ishak sektor pelayanan 3, meninggal pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 di Ambon, Maluku, dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di Ambon, Maluku. Kedua, telah dimuliakan Bapa di surga, Ibu Kartini Grace Peters Papilaya dalam usia 61 tahun, meninggal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 di TPU Perwira Bekasi. Majelis Jemaat dan warga jemaat menyatakan turut berduka cita Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan, menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ucapan selamat ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi para warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita ikuti bersama. Jemaat dan seluruh pengurus serta anggota PKLU GPIB yang kami kasihi. Syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih, kita telah diberi kesempatan untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 tahun ini. Keberadaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN adalah tonggak yang mengakui peranan yang sudah dan akan dilakukan lansia di seluruh Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat. Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto di Semarang pada tanggal 29 Mei 1996 untuk menghormati jasa Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU PKI. Hal ini bahwa pemerintah mengakui dan mendorong terus pemberdayaan lansia sebagai pelopor, penggerak, dan pemberi teladan. Dari lansia yang sudah memiliki semangat, kearifan lokal, dan nasional yang peduli mengisi pembangunan bangsa, demikian pula gereja. Dengan mengusung tema tahunan GPIB, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 8-10, dan subtema yang berasal dari pemerintah yaitu
lanjut usia, bahagia bersama keluarga. Pemerintah mengajak kita bahwa tempat yang terbaik bagi lansia adalah bersama keluarga. Keluarga adalah tempat pertama yang seharusnya mendukung, menopang, dan menyemangati lansia dalam menjalani masa tuanya, terutama dalam situasi kondisi pandemik COVID-19 yang belum menentu kapan akan berakhirnya. Tak lupa lansia juga ikut berpartisipasi di dalam keluarganya. Dengan kehadirannya untuk anak cucu, dengan memberikan contoh teladan yang baik. Karena lansia telah melewati kehidupan yang penuh suka maupun duka, sehingga kaya akan perjalanan hidup. Menjadi lansia bukanlah waktu untuk berhenti belajar dan mengabdi, tetapi tetap terus bergerak secara fisik dengan menggunakan kemampuan yang ada, sehingga tetap terus berkarya, baik untuk diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Perayaan Hari Lansia Nasional ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Dan berbahagia di tengah keluarga. Mari berdiri. Umat Tuhan, celikkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, cepukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.